Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Catatan Horor. Dan untuk kisah kita kali ini ada sebuah karya dari Putri Kirana Arlani dengan judul asli Anak Mantan Dukun. Bagi sahabat yang baru bergabung, boleh tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Anak Mantan Dukun. Namaku Intan. Aku adalah anak dari seorang yang sakti. Aku adalah anak terakhir dari 4 bersaudara. Ayahku adalah pengikut aliran sesat. Beliau bertapa di banyak tempat untuk mendapatkan beberapa ilmu seperti ilmu kebal dan ilmu-ilmu lainnya. Selain ilmu-ilmu tersebut, beliau juga mendapat barang-barang pusaka seperti pedang, keris, jenglot, serta barang-barang pusaka lainnya. Beliau juga mengajari kakak-kakakku yang lain, tetapi tidak denganku. Ayah, kenapa kau tidak mengajariku ilmu-ilmu seperti kakak-kakakku yang lain? Kataku saat itu. Kamu ingin tahu ya? Karena kamu istimewa, lebih dari anak-anak ayah yang lain, kata ayah. Tapi apa yang istimewa dariku ya? Tanpa menjawab, ayah pergi begitu saja dari hadapanku. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah bertanya lagi kepada ayahku. Aku hanya melihat saat kakak-kakakku yang lain dilatih oleh ayahku. Beberapa tahun kemudian, temanku memintaku untuk mengantarnya ke dukun. Saat sampai di rumah dukun itu, tiba-tiba dukun tersebut bersalaman denganku. Lalu tiba-tiba dukun tersebut kerasukan dan berkata, "Cah Ayu," ucap dukun itu sambil menatapku lembut dengan menggunakan bahasa Jawa. "Kamu siapa?" tanyaku sambil ketakutan. "Ora usah wedi karo aku," ucap dukun itu dengan mengucapkan bahasa Jawa. "Aku kuwi sing ngogo awakmu sakabayi sampai saliki," ucap dukun dengan bahasa Jawa. Setelah itu dukun itu kembali sadar. "Kamu anak dari Mbah Joko kan?" ucap dukun itu. "Iya, Anda kok bisa tahu ya? Itu tadi adalah penjagamu dari bayi sampai sekarang yang disuruh oleh ayahmu," ucap dukun itu. "Tapi ayahku tidak pernah berkata padaku tentang ini semua kok. Karena ayahmu sudah tahu dari saat kamu masih di dalam kandungan. Kamu memiliki kemampuan yang lebih dari anak-anak ayahmu yang lain," ucap dukun itu. "Dan hanya kamulah yang bisa membantu ayahmu terbebas dari ilmu-ilmu yang dimilikinya. Oh ya, ayahku sudah bertaubat 1 tahun yang lalu saat beliau menderita penyakit jantung. Beliau juga sudah melepas sebagian ilmu-ilmu yang dimilikinya, dan beliau juga belajar tentang agama Islam dan memimpin kami ke jalan yang benar. Bahkan dengan hanya mendengarkan ayah bercerita membuat kami kenyang dengan pelajaran agama." Setelah pulang dari dukun tersebut, aku menanyakan tentang semuanya kepada ayahku. "Ayah, apa benar ada jin Islam yang menjagaku?" "Iya, jin itu akan membantumu menuju ke jalan yang benar," ucap ayah. "Tapi ayah tidak pernah memberitahuku itu. Ayah lakukan agar kamu tidak takut dan mulai terbiasa dengannya," ucap ayahku. Setelah percakapan singkat itu, aku jadi bisa melihat
hal-hal seperti hantu dan lainnya. Karena takut dengan penjagaku, aku tidak pernah menghiraukannya. Sampai di suatu ketika aku merasa risih dan berkata kepada ayahku, "Yah, iya, kenapa nak? Aku mulai risih dengannya nih. Kenapa kau tidak berkomunikasi saja dengannya?" "Aku takut ya." "Kenapa kau takut? Toh dia juga yang menjagamu." "Iya juga sih ya. Gimana cara memanggilnya ya?" Ayah pun mengajariku memanggil penjagaku tersebut. "Nyai, Nyai, Nyai," ucapku di dalam hati. Dan muncul seorang wanita cantik memakai pakaian adat Jawa. Dia juga membawa sebuah panah dan sebilah pedang di belakang punggungnya. Dia bertanya kepadaku menggunakan bahasa Jawa. "Cah ayu," ucap Nyai. "Nggih, Nyai." Setelah percakapan singkat itu, aku merasa hari-hariku menjadi lebih seru ketika ada Nyai di sampingku. Ketika aku lupa makan atau hal lainnya, Nyai pasti selalu mengingatkanku. Dan jika ada makhluk jahat yang menggangguku, Nyai pasti selalu datang dan mengusir makhluk tersebut. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, hari ini adalah hari kematian ayahku. Aku merasa sedih sekaligus senang. Aku senang karena ayahku akhirnya bisa terlepas dari ilmu-ilmu tersebut, dan ayah bisa merasa tenang di sana setelah 3 kali mengalami mati suri. Tapi aku juga sedih karena aku sudah benar-benar kehilangan ayahku. Tapi untung saja ada Nyai yang selalu menenangkanku. Setelah jenazah ayah sudah dikebumikan, aku pulang ke rumah untuk beristirahat. Namun saat sampai di rumah, aku diganggu oleh beberapa makhluk peliharaan ayah, dan saat itu Nyai kembali membantuku. Setelah beberapa saat, aku menelepon salah satu sahabat ayah yang sudah menjadi seorang kiai untuk membersihkan rumahku. Aku pun menunggu kiai itu datang. Setelah beberapa saat, kiai itu pun datang dan membersihkan rumah. Lalu ia pun berkata, "Ada beberapa peninggalan ayahmu yang tidak bisa aku bersihkan," ucap kiai itu. "Kenapa, Kiai?" "Karena mereka hanya mau disentuh olehmu," ucap kiai itu. "Yang mana, Kiai?" "Ada sebilah pedang, sebuah keris, dan sebuah Al-Quran." "Oh iya, Kiai, baiklah, itu nanti akan aku urus." Setelah mengantar kiai itu ke depan, aku kembali masuk ke dalam dan mencoba membuka barang-barang tersebut. Saat aku membuka pedang, keluarlah seekor jaguar berwarna hitam. Berikutnya aku membuka sebuah keris, dan di dalamnya terdapat seekor harimau putih. Dan saat aku membuka Al-Quran, maka muncullah seorang pria memakai sorban. Dan aku pun bertanya, "Siapa kalian?" "Kami adalah penjagamu setelah Nyai yang khusus disuruh oleh ayahmu." "Oh, baiklah," ucapku kemudian. Setelah membuka itu semua, aku pergi pulang ke rumah. Karena aku sudah menikah, aku tinggal dengan suamiku. Tapi saat sampai di depan rumah, ada hantu bertubuh besar dan wajahnya hancur. Setelah melihat itu, aku hanya membiarkannya begitu saja. 2 hari aku membiarkannya begitu saja. Sepertinya dia merasa kesal. Dia menghampiriku dan berkata, "Ayahmu yang selama ini merawatku, dan keturunannya lah yang harus merawatku juga," ucap hantu itu. "Aku tidak mau," ucapku kemudian. "Kamu harus tanggung jawab," ucap hantu itu. "Aku tidak mau." Tiba-tiba hantu itu mencekik leherku dan berkata, "Tanggung jawab atau mati," ucap hantu itu.
tanggung jawab atau mati, tanggung jawab atau mati. Berkali-kali hantu itu terus saja berucap, Nyai, 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 ucapku di dalam hati. Dan Nyai pun datang, tapi tidak sendiri, melainkan ia membawa banyak pasukan. Dan Nyai pun berkata, jangan ganggu dia, ucap Nyai. Kalau mau anak ini lepas dariku, ayo bertarung. Dan jika aku yang menang, dia harus merawatku. Tapi jika kau yang menang, maka aku akan pergi, ucap hantu itu. Dan peperangan antar jin pun dimulai. Untung saja Nyai yang memenangkan pertarungan itu. Dan akhirnya hantu itu pun pergi. Beberapa bulan kemudian, saat itu aku merasa kesal dengan seseorang. Karena sangat kesal, aku hampir saja menyebut mantra untuk membunuh orang itu. Tapi untung saja ada suara yang persis dengan suara ayah. Beliau berkata, jangan, nanti kamu akan menyesal, ucapnya sambil membelai rambutku. Tetapi saat aku menengok ke belakang, tidak ada siapapun melainkan hanya para penjagaku tersebut. Setelah mengetahui kalau itu adalah mereka, hatiku pun jadi lebih tenang. Dan aku yakin itu tadi bukan suara ayah, melainkan mereka. Setelah kejadian tersebut, hidupku jadi lebih tenang karena ada mereka dan suamiku yang menemaniku. Dan sekarang aku telah dikaruniai 2 anak kembar, dan hidupku pun kini lebih bahagia. Demikianlah sahabat, cerita kita kali ini. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.